Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam program Lentera Anugerah Klasis Medan 1. Sebelum kita beraktivitas hari ini, terlebih dahulu mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami dapat bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan akan mengawali hari ini dengan firman Tuhan sebagai kekuatan dan pedoman dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tema renungan kita pagi hari ini, tenang bersama Allah. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, belajar dari kisah Daud yang menuliskan Mazmur hari ini, bahwa dia begitu percaya dan yakin kepada Allah yang senantiasa menjadi kekuatannya, yang memberikan keselamatan. Digambarkan dalam ayat yang ketiga dan yang ketujuh, bahwa Allah menjadi kota benteng dan gunung batu keselamatan, sehingga apapun yang dia alami itu tidak akan menggoyahkan iman dan juga mengganggu hidupnya. Walaupun dia dianiaya oleh orang-orang yang munafik dan curang, dia tidak gentar untuk tetap dekat dengan Allah. Walaupun dia juga merasa bahwa manusia betapapun kuatnya adalah sesuatu yang fana. Bahkan harta benda yang dimiliki, kekuasaan yang ada, itu juga tidak bersifat kekal. Maka hanya Tuhan Allah satu-satunya benteng hidup keselamatan Daud. Hari ini kita belajar di antara kita juga, siapa yang tidak memiliki masalah atau siapa yang tidak memiliki pergumulan hari ini. Mungkin kita menjawab dalam hati masing-masing, tidak ada. Semua di antara kita memiliki pergumulan dan masalah masing-masing. Tak bisa dikatakan hidup kita jauh dari ketenangan. Yang menjadi masalah ialah ketika kita salah di dalam mencari jalan keluar sebagai ketenangan. Kita bisa terjerumus dalam hal-hal yang negatif atau bahkan ke dalam hal-hal yang terlarang. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, seperti yang dialami oleh Daud ketika dia menjadi gembala dari domba-domba ayahnya, dia juga tidak tenang karena dia harus menjaga kawanan domba dari serangan serigala buas. Ketika dia menghadapi Saul, ketika dia diancam akan dibunuh dan dikejar-kejar oleh Saul, dia juga tidak tenang karena terancam oleh Saul. Ketika Daud juga menghadapi musuh-musuh dalam peperangannya, tentu saja sekuat apapun pasukan yang dia miliki, itu juga tidak membuatnya tenang. Yang hanya membuatnya tenang adalah karena dia dekat dengan Allah. Hal ini memberi pengertian bahwa ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, kita memiliki hubungan yang spesial dengan Allah dalam pribadi kita masing-masing, maka kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada. Dari perjalanan hidup Daud kita juga belajar bahwa tidak ada jalan kehidupan yang mulus seperti jalan tol. Kadang kita harus naik dan turun, melewati gelombang, membelok ke kanan dan ke kiri untuk sampai dengan selamat pada tujuan kita. Daud juga menggambarkan kehidupan kita ketika dia juga harus waspada akan ancaman masalah yang ada, bahkan orang-orang sekelilingnya yang tidak menyukainya, tapi dia tetap berserah kepada Allah dan dia tetap berjalan bersama dengan Allah dan tetap menjalani kehidupan dengan semangat. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, dari perikop ini juga kita belajar ada 3 ketenangan
yang dekat dengan Allah. Yang pertama, tenang dalam masa lalu. Bagaimana kita bisa belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Tidak hanya merasa kecewa, merasa putus asa, merasa bersalah, gelisah, dan tidak tenang hanya karena masa lalu yang kita alami. Baik itu masa lalu yang gelap, persoalan yang belum selesai pada masa lalu, atau kegagalan dan belum berhasil di masa lalu. Itu semua tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak tenang dalam menjalani hari-hari kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi pada masa lalu kita, sekalipun itu buruk, akan menjadi kebaikan ketika kita dapat mengambil hikmahnya, dapat belajar banyak secara bijaksana dan berhikmat untuk tidak mengulangi hal yang salah pada masa lalu kita. Selain itu dari 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan orang percaya yang yakin dan juga percaya kepada Kristus hari ini harus dinyatakan dalam kehidupan yang baru. Tidak hanya berpaut pada masa lalu, tetapi menjadi ciptaan baru yang siap hidup bersama dengan Kristus, yang siap hidup bersama dengan Tuhan, selalu maju ke depan dan tidak hanya berpaut pada masa lalu. Ciptaan baru berarti meninggalkan yang lama, cara hidup yang lama, cara hidup yang kelam, dan lahir dalam keadaan yang baru untuk menjalani hari-hari baru dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Ketenangan yang kedua adalah tenang dalam masa kini. Bahwasanya ketika menjalani kehidupan sekarang ini, banyak di antara kita yang bahkan berpikir berat sekali, sulit sekali. Kita harus percaya bahwa Allah selalu membuat kita mampu untuk menanggung segala perkara. Di dalam Filipi 4 ayat 13 firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita percaya bahwa ketika kita dekat dengan Allah, kita hidup bersama dengan Allah, maka Ia akan selalu memberi kekuatan kepada kita untuk kita dapat menanggung setiap perkara yang kita hadapi. Kita belajar dari Daud bahwa meskipun banyak pergumulan yang dia jalani, tapi ketika dia dekat dengan Allah, dia tetap merasa tenang dan memiliki kekuatan untuk menjalani hari-harinya. Maka demikian juga kepada kita Bapak Ibu. Situasi yang sulit saat ini dalam wabah COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita mungkin merasa terbatas secara fisik atau lingkungan sosial kita juga dibatasi. Tetapi itu semua tidak membatasi kita untuk dekat dengan Allah. Saya ulangi sekali lagi, walaupun physical distancing dengan sosial kita, dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, tetapi mari petik hikmah yang ada bahwa hubungan kita dengan Allah bisa semakin baik. Kemudian hal yang ketiga, ketenangan yang kita miliki ketika dekat dengan Allah, yaitu tenang dalam masa depan. Ketika menghadapi sulitnya sekarang dalam kehidupan ini, mari kita berpikir, kayaknya masa depan itu tidak ada, atau harapanku untuk bahagia di masa depan itu sangat kecil. Bapak Bu, itu adalah pernyataan yang salah. Kita harus percaya dengan janji firman Tuhan bahwa masa depan kita sungguh ada. Di dalam Amsal 23 ayat 18, sedang firman Tuhan menjanjikan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Percayalah kepada Tuhan dan beriman dengan sungguh-sungguh. Walaupun hari ini sulit yang kita jalani, tetapi Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Selain itu Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita percaya setelah wabah COVID-19 ini berlalu, kita juga akan dapat menapaki kehidupan masa depan yang lebih baik di dalam Tuhan. Ada istilah yang sekarang sedang tren, new normal life, kehidupan normal yang baru. Kita diajak untuk mulai beradaptasi dengan cara hidup yang baru, cara hidup yang lebih mengedepankan kebersihan diri dan lingkungan kita, cara hidup yang mulai diadaptasikan dengan lingkungan sosial kita, untuk tidak lagi membuang-buang waktu di luar, tetapi lebih intensif bekerja, beribadah, dan melakukan segala sesuatunya di dalam rumah. Tetapi itu semua tidak membatasi kita untuk berkarya dengan baik dan hal-hal positif yang dapat kita kerjakan. Tentu saja mendekatkan diri kepada Tuhan yang paling utama. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, ternyata masa depan kita tidak hanya minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau kapanpun di dunia ini. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 28 berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Sungguh luar biasa firman Tuhan, menjadi harapan yang menjanjikan untuk kita tenang bersama dengan Tuhan. Bahwasanya tidak hanya tenang selama di dunia ini, akan masa depan yang indah di dalam Tuhan, tetapi ketika kita sudah tidak ada di dunia, ternyata hidup yang kekal itu menjadi jaminan bagi kita untuk bersama-sama dengan Allah senantiasa. Bapak Ibu, mari kita renungkan hari ini. Apabila saat ini sedang merasa gelisah, merasa takut, cemas, khawatir, baik itu karena masa lalu, hari ini, maupun masa depan yang belum jelas, mari kita seperti Daud, kita belajar dari kehidupan Daud dan terutama meneladani imannya, bahwa ketika kita dekat dengan Allah, hidup bersama dengan Allah, setia dan taat menjalankan perintah Allah, maka kita akan merasa tenang. Ada damai sejahtera dan sukacita selalu untuk menghadapi kehidupan ini. Ingat Bapak Ibu, masalah tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita umat manusia selama ada di dunia. Tetapi ketika Tuhan ada bersama dengan kita dan kita percaya mengimaninya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia adalah gunung batu, tempat keselamatanku, dan kota bentengku, sehingga aku tidak akan goyah. Mari aminkan firman Tuhan hari ini, sehingga kita berani melangkah bersama dengan Tuhan dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Terutama di tengah-tengah wabah COVID-19 hari ini, kita berani melangkah untuk beradaptasi dalam new normal life, kehidupan normal yang baru, yang lebih mengedepankan kedisiplinan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami juga selalu menjadikan firman Tuhan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami merasa tenang ketika menjalani kehidupan, dan bahkan merasa kuat karena Tuhan selalu menguatkan kami untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Kami percaya Tuhan juga Engkau memberkati setiap jemaat di kelas Medan 1 untuk terus menjaga kesehatan, juga memperhatikan lingkungan hidup kami, sehingga kami berada pada keadaan yang benar, yang tepat, sesuai dengan anjuran pemerintah, dan juga tidak menyimpang dari firman-Mu ya Tuhan. Jadi kami selalu ya Bapak untuk menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami, dan terutama di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami berdoa Bapak berkati seluruh pasien COVID-19, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Juga kami berdoa untuk tenaga medis garda terdepan dari COVID-19 saat ini, berkati mereka dalam kekuatan dan kesehatan, juga semangat untuk melayani bagi masyarakat Indonesia. Dan kami berdoa untuk seluruh dunia ya Tuhan,
agar wabah COVID-19 ini juga segera berakhir dalam kehidupan di bumi, sehingga kami juga dapat beraktivitas seperti biasa, dapat menjalani hari-hari kami dengan mengedepankan kedisiplinan dalam kesehatan dan kebersihan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus serta persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai jemaat GKI Sumur Kelasis Medan 1 hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sehat Kelasis Medan 1.